الحلواني عن سلطان الأولياء إمام سيف الدين الباوي عن سيدي الشيخ محمد معصوم عن أبيه مجدد آل البستاني سيد أحمد تيسير هندي عن سيدي محمد الباقي عن سيدي محمد خواجيكي عن سيدي الشيخ درويش محمد عن سيدي الشيخ محمد زاهد عن سيدي سليمان سيدي عبد الله الأحرار عن سيدي يعقوب الجرحي عن سيدي محمد العودين العطار عن سيدي شيخ محمد بن محمد بهاء الدين نقشبندي الحسيني. آمين. ما شاء الله. آمين يا رب. Syekh Abdul Somad, si anak hilang yang kembali pulang. Yang saya kagumi dari organisasi khilafah bernama Hizbut Tahrir Indonesia ini adalah kemampuan manajemennya dalam menciptakan seseorang dari nobody menjadi somebody. HTI mempunyai kelengkapan untuk itu, mulai dari kemampuan menguasai media sosial sampai jaringan televisi, dana yang aduhai berasal dari sumbangan anggota sampai membangun jaringan penonton yang mau membayar. HTI juga berfungsi sebagai pencari bakat mereka yang punya kemampuan public speaking, ditambah mengerti agama, lalu mengorbitkannya melalui YouTube dan mendistribusikannya ke channel-channel mereka yang tersebar. Sebuah kemampuan yang gagal diadaptasi oleh organisasi muslim besar seperti NU dan Muhammadiyah yang masih gagap teknologi. Dari sana lahirlah seorang Felix Xiao dan Abdul Somad, seorang entertainer di bidang agama. Abdul Somad mempunyai tingkat keilmuan yang lebih tinggi dari Felix Xiao yang karbitan. Jejak pendidikannya mumpuni dalam ilmu agama, tetapi tanpa dipoles dengan kemampuan penguasaan teknologi media sosial yang canggih, dia bukanlah siapa-siapa. HTI membangunkan jalannya yang menjadikan ia terkenal dan jelas pada akhirnya berpenghasilan. Bagi HTI, orang seperti Felix Xiao dan Abdul Somad dijadikan corong konsep khilafah mereka, sekaligus menarik simpatik anak muda yang ingin belajar agama supaya akhirnya masuk HTI sekaligus juga sebagai tambang uang bagi kas organisasi mereka. Jadi tidak heran, jika jadwal manggung Abdul Somad sudah penuh selama 2 tahun ke depan. Lewat jaringan HTI dari ujung ke ujung aja, jadwal manggung sudah muntah-muntah. Siapa yang tidak terpikat ketika kebutuhan ekonomi seseorang akhirnya tercapai? Bedanya, Abdul Somad masih mempunyai jiwa nasionalisme di dadanya, dibandingkan Felix Xiao yang khilafahnya udah karatan. Sehingga ada satu waktu ia sadar, sesudah berbenturan sana-sini, ditolak sini-sana, ia merasa ada yang hilang. Bagaimana bisa dia yang selalu ceramah tentang eratnya persaudaraan di antara sesama muslim, dalam kondisi nyata tidak mampu mengeratkan dirinya sendiri dengan saudara muslimnya yaitu NU. Datanglah ia ke Maulana Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan, dan barulah ia menemukan akar dirinya yang ternyata bagian dari Nahdlatul Ulama. Dan di jiwa NU ada nafas NKRI yang kental yang tidak bisa mati, beda dengan HTI yang ingin menghilangkan semua jati diri. Sesudah menemukan dirinya kembali, datanglah ia menemui Kiai Haji Maimoen Zubair dan mulailah ia mengenal ilmu tawadu atau kerendahan hati. Dalam perjalanan itu, seorang Abdul Somad akhirnya menyadari bahwa di atas langit masih ada langit. Ia merasa kecil dan tidak berarti sehingga merasa perlu berguru kembali. Di lingkungan HTI ia boleh menjadi raja atas keilmuan. Tetapi di sekitar NU ia baru paham bahwa ternyata ia masih di sekolah dasar. Dan dari rekam jejaknya, Abdul Somad memang orang yang suka mencari ilmu. Ia menempuh pendidikan agama dari bawah sampai level SS melalui beasiswa. Di tangan Habib Lutfilah, Abdul Somad diajarkan untuk memerangi faham-faham Wahabi yang ingin menggerus faham Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia. Ia baru sadar bahwa selama ini faham Wahabi melalui HTI inilah yang mencengkeramnya dan mengenalkannya pada popularitas dan ketenaran dunia tetapi miskin nilai, sehingga ia tidak menemukan kedamaian di dalamnya. Habib Lutfi bin Yahya memberinya gelar Syekh sebagai pengganti gelar Ustadz yang menjadi ciri khas paham Wahabi dalam memetakan jaringannya. Syekh Abdul Somad gelarnya sekarang. Semoga ia bisa menjadi panglima perang NU baru yang kelak akan memerangi monster khilafah yang dulu membesarkannya. Si anak hilang itu sudah menemukan jalan pulang.